Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sektor pengolahan yang beranggotakan yaitu adalah eh, ngomong. yang beranggotakan saya Asep Mukhtaram dan teman saya Irfan Fadilah Kuncoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang sektor pengolahan. Bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pengolahan. Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan rekayasa industri. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih baik dekat kepada pemakai akhir, termasuk jasa industri dan pekerjaan perakitan atau assembly. Apa aja sih industri pengolahan itu? Yaitu industri dapat diklasifikasikan menjadi satu, industri kimia dasar seperti industri semen, obat-obatan, kertas, dan pupuk. Dua, industri mesin dan logam. Seperti ini contohnya adalah industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan tekstil. Ketiga, industri kecil. Contohnya adalah industri roti, makanan ringan, es, dan minyak goreng curah. Yang keempat, aneka industri seperti industri pakaian, makanan, dan minuman. Ada 3 contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yaitu ini adalah perusahaan-perusahaan ternama yang mungkin kita seluruh Indonesia tahu lah apa aja perusahaan ini kan. Yaitu ada Indofood. Perusahaan Indofood adalah perusahaan yang mengolah beberapa macam produk, yang salah satunya adalah produk makanan ringan, di mana produk ini mengolah barang mentah menjadi barang jadi, lalu dikemas sehingga untuk disepasarkan. Kayak semacam kita ada Kitela, apa? Citato. Citato kan itu produknya Indofood. Dia dari kentang yang mentah diolah sama mereka jadi kemasan-kemasan udah rasanya gurih, barbecue, rasa yang banyak-banyak. Yang kedua Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Unilever, yang mana perusahaan ini menciptakan berbagai macam produk. Salah satunya adalah produk sabun mandi, sampo, sabun piring, sabun cuci piring, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pabrik industri tekstil dan garmen. Perusahaan ini mengolah bahan-bahan serat yang berasal dari serat filament, serat staple, serat alam, atau serat sintetis, lalu diproses untuk pembuatan kain dan benang. Di mana proses ini terdiri dari beberapa tahapan, namun umumnya tahapan dalam industri kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuatan serat atau fiber mill, pembuatan benang atau spinning mill, dan pembuatan kain atau fabric mill. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam bisnis sektor pengolahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bisnis sektor pengolahan adalah satu, yaitu lokasi usaha dan perizinan. Yang mana lokasi perusahaan itu kita harus tahu strategis apa tidak, dapat izin atau enggak. Kan kadang-kadang ada beberapa lokasi yang dari Pemdanya atau dari daerah setempat dilarang mendirikan bangunan, dilarang mendirikan usaha di atas tersebut karena kan untuk fasilitas umum. Kedua, apakah perusahaan tersebut anggota asosiasi? Yang ketiga, apakah perusahaan tersebut memiliki fasilitas pengolahan limbah yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau sertifikat AMDAL? Jadi kayak kita misalkan limbah hasil dari usaha kita itu harus baik, itu harus standar dari pemerintah, harus diolah dulu. Ada kan yang kalau pabrik tekstil itu biasanya diolah lagi sebelum dibuang ke kali. Biasanya diolah, ntar airnya bisa jadi pupuk, bisa jadi apa. Yang keempat, apakah produk yang dihasilkan sudah terdaftar pada instansi yang terkait? Yang kelima,
apakah perusahaan beroperasi berdasarkan order dari perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keenam, status kepemilikan, teknologi, dan kapasitas mesin dikaitkan dengan rencana produksi. Jadi kayak kapasitas mesin, misalkan kita punya mesin, itu apakah sesuai dengan rencana produksi, misalkan sehari 1000 pieces, apakah bisa sampai 1000 pieces dengan mesin tersebut atau tidak. Pembahasan itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur. Menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, didefinisikan sebagai berikut. A. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang B, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri dari yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha UMKM tersebut, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Menurut Nur Hayati, menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang menurut karakteristik masing-masing negara. Yaitu yang pertama ada World Bank. UMKM adalah usaha dengan oh ya, UKM, usaha kecil mikro adalah oh jadi UKM, kalau kalau kita kan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kalau di luar negeri itu adalah usaha kecil mikro, nggak pakai menengah. Eh, oh mikronya nggak ada di luar negeri. Di luar negeri itu jadi cuma ada usaha kecil menengah. Kalau kita kan UMKM, usaha mikro kecil menengah adalah usaha usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih dari 30 orang. Pendapatan per tahun sebesar 3 juta US dollar dan aset tidak melebihi 3 juta US dollar. 3 juta US dollar itu sekitar 45 juta. 450. Kemungkinan itu 450 juta. Oh, kalau dihitung adalah 45 miliar. Itu bagi mereka tuh UKM. Di Amerika, UKM, usaha kecil menengah, adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang. Di Eropa, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 sampai 40 orang dan pendapatan per tahun 1 sampai 2 juta euro atau jika kurang dari 10 orang dikategorikan UKM rumah tangga. Di Jepang, UKM adalah industri yang bergerak di manufacturing dan retail service dengan jumlah tenaga kerja 54 sampai 300 orang dan modalnya adalah 50 juta yen sampai 300 juta yen. 5 di Korea Selatan. UKM adalah usaha dengan tenaga kerja kurang dari 300 orang dan aset kurang dari 60 juta US dollar. Dan yang terakhir, di beberapa Asia Tenggara, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 sampai 15 orang itu di Thailand atau 5 sampai 10 orang itu di Malaysia atau 10 sampai 99 orang itu di negara Singapura dengan modal kurang lebih 6 juta US dollar. Beberapa negara memiliki standar yang berbeda. Ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolak ukur untuk mendefinisikan UMKM berdasarkan dengan hukum. Jadi kayak wajar kalau setiap negara beda-beda karena kan punya kebijakan masing-masing. Kan kalau di kita tuh kalau nggak salah UMKM tuh definisinya kurang dari berapa ratus juta asetnya itu disebut UMKM. Ini lanjut oleh Mas Ivan. Selanjutnya adalah karakteristik UMKM di Indonesia.
Tiastuti menyebutkan ada 4 alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar, sebagaimana perusahaan besar, sehingga membentuk usaha ini tidak sesulit usaha besar. Karena kalau perusahaan besar itu membutuhkan modal yang besar, terutama eh, untuk biaya sewa, untuk biaya gedung dan lain-lainnya. Untuk UMKM aja itu tidak membutuhkan untuk biaya sebesar itu. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ya, kalau perusahaan biasanya membutuhkan pendidikan sampai SMA ke atas, ya, SMA, sarjana dan seterusnya. Kalau UMKM boleh dari pendidikan di bawah itu mungkin. Lalu ketiga, sebagian besar beralokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ya, karena kenapa? Karena UMKM tidak terlalu terlibat ya dalam krisis ekonomi ya. Karena modalnya juga tidak terlalu besar, jadi kerugian yang didampakkan juga tidak terlalu besar sebesar perusahaan. Nah, UMKM dalam sektor pengolahan. Ada rantai nilai bisnis sektor pengolahan dari pembelian bahan baku, produksi, distribusi, dan servis. Termasuk di sini kita lihat ada input supply. Input supply mencakup pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan juga bahan packing. Lalu selanjutnya dimasukkan ke kategori kedua yaitu produksi pertama, yaitu produksi dari produksi rangka sampai produksi setengah jadi. Ya. Lalu untuk produksi kedua adalah produksi barang jadi, finishing sampai pengemasan atau merek. Lalu selanjutnya masuk pada perdagangan. Ya, setelah barang itu jadi, kita masukkan ke perdagangan. Ya, didistribusikan penjualan produk itu dimasukkan kepada penjualan atau didistribusikan kepada eh, apa pengepul, didistribusikan pada produsen, didistribusikan oleh distributor. Lalu selanjutnya barulah masuknya ke dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Lalu rantai nilai bisnis sektor industri pengolahan dimulai dari adanya input supply yang diproses menjadi produksi bahan baku setengah jadi, lalu finishing serta diperdagangkan dalam distribusi hasil yang pada akhirnya untuk industri konsumsi. Ya, ini sudah banyak kita lihat. Seperti tadi dicontohkan pada barang Indofood. Indofood itu kita lihat dia dari kentang ya, kentang biasa itu dipotong-potong menjadi bergelombang ya, lalu diberikan bumbu-bumbu, lalu setelah itu dimasukkan ke kemasannya ya, lalu didistribusikan kepada warung-warung ya, yang akhirnya sampailah pada konsumen-konsumen. Lalu input supply berupa bahan baku, bahan pendukung, dan bahan packing yang diperoleh dari pemasok supplier, baik diperoleh langsung dari pemasok maupun melalui saluran distribusi. Kemudian masuk ke proses produksi, mulai dari produksi setengah jadi, barang jadi, dan pengemasan. Nah, ini suplai bahan baku ini ya biasanya kalau perusahaan itu sudah ada supplier tertentu ya. Jadi nggak bisa supplier baru tiba-tiba masuk menjadi supplier perusahaan, itu nggak bisa. Tapi harus ada, biasanya kalau perusahaan harus ada kerjasama. Nah, kita sebagai UMKM di sini juga bisa mencontoh ya, bagaimana caranya perusahaan mendapatkan supplier-supplier tertentu ya. Ada keutamaan juga ketika kita mempunyai supplier tersendiri, yaitu kita terhindar dari susahnya bahan baku ya. Jadi seumpama iklimnya lagi buruk ya, lalu barang itu lagi jelek,
Nah, supplier kita ini harus kita minta mendapatkan barang yang bagus. Lalu kemudian masuk ke proses produksi, mulai dari produksi setengah jadi, pengemasan. Setelah itu baru mulai dipasarkan baik secara langsung maupun melalui saluran pemasaran kepada pembeli. Lalu di sini ada prospek bisnis sektor pengolahan. Bagaimana sih prospeknya? Yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, yang mana UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ya. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk sektor formal, tapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Ya. Jadi sekarang UMKM di Indonesia ini sudah mulai diandalkan. Ya, kalau zaman dulu ketika orang belum dapat kerja, akhirnya ya udahlah saya usaha dulu, ya udahlah saya ini. Tapi sekarang sudah banyak contoh-contoh yang mana UMKM sudah mulai tumbuh, bahkan eh, menjadi motor pertumbuhan aktivitas ekonomi ini. Ya. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM. Untuk itu, sektor pengolahan adalah potensi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti pengolahan pakaian, pengolahan makanan ringan, dan juga pengolahan makanan siap saji. Bisnis pada sektor pengolahan ini adalah prospek yang bagus untuk ditekuni. Terlebih di zaman kemajuan teknologi ini, kita dibantu dengan adanya media pemasaran seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Nah, ini kita udah jangan takut lagi ketika kita mau masuk pada bisnis pada sektor pengolahan ini. Karena kenapa? Zaman sekarang kita sudah mulai dibantu oleh adanya teknologi. Ya. Jadi zaman sekarang itu sudah mulai berubah. Dulu kita lihat memang orang-orang harus mempunyai warung, harus mempunyai tempat di dekat-dekat jalan raya. Tapi sekarang semakin tumbuhnya teknologi, kalau memang ya makanan kita bagus, kualitas kita bagus, kita jangan takut untuk bersaing dengan lawan-lawan bisnis kita. Karena sekarang teknologi itu sudah apa semakin banyak dilihat oleh orang, ya. Seperti masuknya ke Instagram, media pemasaran Instagram. Jadi udah banyak, oh ternyata warung ini ada di dalam komplek ini, oh ternyata warung ini ada di sini. Akhirnya dicarilah oleh para konsumen. Itu termasuk keunggulan juga bagi bisnis-bisnis di sektor pengolahan ini. Contoh UMKM dalam sektor pengolahan. Di sini kami mengambil contoh yaitu Warteg Karisma Bahari Group. Sedikit sejarah bahwa dimulai pada tahun 1996, Bapak Sayudi ini sebagai pemilik Warteg Karisma Bahari dan Warteg Karisma Bahari Group mulai membangun warteg pertamanya di Jakarta Selatan dengan nama MM, yaitu modal mertua. Namun itu muncul karena ia membuka warteg dengan modal pinjaman mertuanya. Mertua Yudi meminjamkan sertifikat rumah untuk jaminan pengambilan pinjaman di bank. Yang awalnya wartegnya hanya berdiri di bangunan semi permanen yang dibuat oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Lalu setelah punya modal, ya Sayudi kemudian menyewa tempat lalu membuka wartegnya sendiri. Jadi ini perjuangannya Bapak Sayudi, ya, yang awalnya hanya menggunakan dana pinjaman, yang akhirnya ditekuni menjadi usaha bernama Warteg Karisma Bahari ini. Ide awal membuka kemitraan Karisma Bahari Group berawal dari ketidaksengajaan. Awalnya kami punya 3 cabang. 2 cabang cuma dikelola karyawan saja karena semakin lama semakin berantakan dan minus. Akhirnya kami mengajak teman dan keluarga yang ingin membuka warteg yang tidak punya modal dengan pembagian hasil 50 dan 50, kata Suyadi. Yang mana mulai saat itu Warteg Karisma Bahari Group membuka kemitraan dengan para investor untuk bergabung dengan Warteg Karisma Bahari Group.
hanya dengan beli sekali untuk satu outlet warteg dengan harga 130 juta di luar biaya sewa kios. Namun, kalau investor meminta karyawan dari Karisma Baha Group ke depannya, kemitraan mereka berupa bagi hasil, yang mana laba bersih yang didapatkan dibagi dua, 50% untuk pengelola dan 50% untuk investor. Nah, di sini yang kita ambil adalah Warteg Karisma Bahari untuk kemitraannya. Ya, kalau Warteg Karisma Bahari Group itu sudah besar bisnisnya. Tapi untuk kemitraannya ini sudah kita lihat banyak berada di daerah-daerah. Ya. Nah, ini biasanya Warteg Karisma Bahari umumnya dijalankan oleh anggotanya sendiri dan masyarakat sekitar. Ya, baik keluarganya, saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangganya. Dan umumnya waktu buka untuk warteg ini dimulai pukul 8 sampai dengan jam 10 malam. Bahkan ada juga yang sampai 24 jam. Modal yang dikeluarkan setiap harinya untuk membeli bahan baku kurang lebih sampai Rp500.000. Ini hanya perhitungan kotor ya. Hanya perhitungan kotor yang diolah lalu dipasarkan menjadi makanan siap saji. Akan tetapi omset yang didapatkan tiap cabang tentu berbeda sesuai lokasinya juga. Jadi kadang ada yang omsetnya 1 juta, ada juga yang omsetnya 1 juta sampai 5 juta. Ya. Lalu untuk pembelian bahan baku warteg Karisma Bahari ini sudah bekerja sama dengan pedagang di pasar, di mana bahan baku langsung diantar ke outlet, lalu dibayar di tempat. Dengan ini permasalahan bahan baku sudah terselesaikan. Ya. Jadi biasanya permasalahan-permasalahan pada UMKM yaitu kesulitan untuk pengambilan bahan baku ya, pembelian bahan baku. Tapi Warteg Karisma Bahari Group ini sudah bekerja sama dengan pedagang-pedagang di pasar ya. Yang mana tadi hampir sama dengan perusahaan bahwa input barang bakunya sudah disuplai langsung oleh pedagang di pasar ya. Lalu untuk media pemasaran, Warteg Karisma Bahari akan melakukan bimbingan pemasaran mulai dari Warteg Karisma Bahari Group, memilih outlet berdasarkan referensi tim survei lokasi, dan mengutamakan pusat keramaian di sekitarnya, mulai dari pasar, perkantoran, mal, hingga rumah sakit. Nah, kendala bisnis UMKM, yaitu kita lihat ada modal SDM, hukum, akuntabilitas, iklim usaha, infrastruktur, dan juga akses. Ya, sini bisa nih. Ya. Belum. Permasalahan bisnis UMKM pada sektor pengolahan umumnya terletak pada bahan baku modal, penguasaan teknologi, dan media pemasaran, termasuk salah satu contohnya adalah Warteg Makan Karisma. Dan sekarang juga berada di mana-mana. Nah, ini tadi keduluan yang tadi ya. Ini kendala bisnisnya yang ada di sini yaitu untuk mencari bahan baku ya. Segala macam bentuk olahan menu-menu khas Nusantara dengan cita rasa maksimal dan harga yang minimal yang dirasa cocok dengan kantong semua kalangan. Nah, kendala bisnis tadi sudah ya, Warteg Karisma Bahari ini sudah bekerja sama dengan para pedagang di pasar tadi. Jadi sudah meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Nah, ini menjadi contoh juga bagi kita yang ingin bergelut pada dunia industri pengolahan ya, di mana suplai bahan baku itu adalah hal yang paling penting dalam berjalannya bisnis ya. Maka dari itu penting juga bagi orang yang bergelut pada industri pengolahan ini untuk bekerja sama dengan para pedagang atau bekerja sama dengan supplier-supplier agar bisa berjalannya bisnis dengan lancar. Lalu kesimpulan, usaha mikro kecil dan menengah pada sektor pengolahan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dibuktikan dengan kontribusinya dalam peningkatan PDB yang sampai pada angka 21% ya dalam kontribusinya.
Ini PDB ini kontribusi 21% untuk industri pengolahan, ya, UMKM industri pengolahan. Terlebih, peranan sektor pengolahan khususnya pengolahan bahan pangan ini mempunyai posisi yang krusial dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi, baik untuk para pekerja maupun untuk rumah tangga. Maka dari itu penting bagi para UMKM untuk semangat di dalam menjalankan bisnisnya, termasuk bisnis sektor pengolahan ini. Karena kenapa? Ya ini industri yang potensial, industri yang krusial. Yang mana kalau tidak ada industri pengolahan ini, maka kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Karena pastinya semua manusia pasti membutuhkan makan dan minum. Ya, baik. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.